Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Lanjut ke pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dan bertatap muka pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita tahu mana barang yang hak dan mana barang yang batil. Yang saya hormati dosen pengampu ilmu kalam Pak Kawakib SH, dan yang saya hormati kepada kawan-kawan senasib seperjuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penelitian Jabariyah. Jabariyah di sini berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Al-Syah Rafani, Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat. Dan selanjutnya yaitu dasar ajaran aliran Jabariyah. Landasan akli, alasan yang diambil dari Al-Quran dan hadis adalah akli, alasan yang bersandar pada akal atau rasional semata, yang menjadi pegangan sekaligus alasan adanya kedua aliran teologi ini. Dalil-dalil nakli sebagai dasar aliran Jabariyah. Poin selanjutnya yaitu doktrin ajaran Jabariyah. Menurut Asy-Syahratsani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ekstrim dan moderat. Di antara doktrin Jabariyah ekstrim adalah pendapatnya bahwa segala perbuatan ekstrim adalah perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang ditimbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksa atas dirinya. Misalnya, kalau seseorang mencuri, perbuatan mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendaknya, tetapi timbul karena qada dan qadar Tuhan yang menghendaki dia. Selanjutnya tokoh aliran Jabariyah, Jahm bin Safwan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jahm bin Safwan. Ia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kufah. Ia seorang dai yang fasih dan lincah. Ia menjabat sebagai sekretaris Harith bin Surais, seorang mawali yang menentang pemerintah Bani Umayyah di Khurasan. Adapun doktrinnya tentang hal-hal berkaitan dengan teologi adalah yang pertama itu iman adalah makrifat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini pendapatnya sama dengan konsep iman yang diajukan kaum Murji'ah. Selanjutnya yaitu sekte-sekte ajaran Jabariyah. Ada 3 sekte di sini, yaitu Jamhiyah adalah sekte para pengikut Jahm bin Safwan, salah seorang yang paling berjasa besar dalam mengembangkan aliran Jabariyah. Yang kedua, Najjariyah. Sekte ini dipimpin oleh Al-Husain bin Muhammad An-Najj. Ajaran yang dikemukakan bahwa Allah memiliki kehendak terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, Dirariyah. Sekte ini dipimpin oleh Dirar bin Am dan Hars al-Fard. Kedua pemimpin tersebut sepakat meniadakan sifat-sifat Tuhan, dan keduanya juga berpendirian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Yang poin selanjutnya itu tentang penolakan terhadap paham Jabariyah. Kelompok Jabariyah adalah orang yang melampaui batas dalam menetapkan takdir, hingga mereka mengesampingkan sama sekali kekuasaan manusia dan mengingkari bahwa manusia bisa berbuat sesuatu dan melakukan suatu sebab. Yang selanjutnya itu pengertian aliran Qadariyah. Qadariyah di sini berasal dari 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan istilah. Menurut bahasa Arab yaitu qadara yang bermakna kemampuan dan kekuatan, dan menurut istilah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Asal-usul kemunculan aliran Qadariyah ini
Sejarahnya Qadariyah ini tidak dapat diketahui secara pasti, merupakan sebuah perdebatan, akan tetapi menurut Ahmad Amin adalah sebagai pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad Al-Jauhani dan Hilan ad-Dim adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Asal-usul kemunculan aliran Qadariyah ini, sejarahnya Qadariyah ini tidak dapat diketahui secara pasti, merupakan sebuah perdebatan, akan tetapi menurut Ahmad Amin adalah sebagai pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad Al-Jauhani dan Hilan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Doktrin-doktrin paham Qadariyah yaitu harus Nasution menjelaskan pada kali ini tentang ajaran Qadariyah bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjadi perbuatan-perbuatan jahat. Yang selanjutnya yaitu asas-asas paham Qadariyah: mengingkari takdir Allah Ta'ala dengan maksud ilmunya melampaui atas berlebihnya di dalam menetapkan kemampuan manusia dengan menganggap mereka bebas berkehendak. Adapun tokoh-tokoh paham Qadariyah yaitu perpecahannya dalam Islam sangat erat kaitannya dengan aliran Qadariyah, karena aliran tersebut dapat dikatakan dengan terpecahnya itu sendiri. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang termasuk dalam penulisan pencetus aliran Qadariyah. Ibnu Sa'ad Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dia adalah seorang Yahudi yang mengaku-ngaku beragama Islam. 34 Hijriah. Ibnu Saudi ini memadukan antara paham Khawarij dan Syiah. Dia meluncurkan pemikiran seputar masalah takdir. Sekitar tahun 64 Hijriah, ia menggugat ilmu Allah dan takdirnya. Ia mempromosikan pemikiran sesaat itu terang-terangan sehingga banyak meninggalkan akses. Di samping orang-orang yang mengikutinya juga banyak, namun bid'ahnya ini mendapatkan penentangan yang sangat keras dari kaum salaf, termasuk di dalam para sahabat yang masih hidup ketika itu seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Menurut Al-Zabani dalam kitabnya Mizan al-I'tidal yang dikutip Ahmad Amin dalam Sirajuddin Zar, menerangkan bahwa ia adalah tabi'in yang dapat dipercaya, tetapi yang memberikan contoh yang tidak baik dan mengatakan tentang qadar. Lalu ia dibunuh oleh Al-Hajjaj karena ia memberontak bersama Ibnu al-Asya. Tampaknya di sini ia dibunuh karena soal politik. Seperti begitu. Mu'tazilah. Satu, pengertian dan sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah diambil dari bahasa Arab yaitu i'tazala, yang aslinya adalah kata azala yang berarti memisahkan atau menyingkirkan. Menurut Ahmad Warson, kata azala atau azala mempunyai arti yang sama dengan kata asalnya. Arti yang sama juga akan kita temui di Munjid, meskipun ia menambahkan satu arti yang mengusir. Kaum Mu'tazilah merupakan sekelompok manusia yang pernah menggemparkan dunia Islam selama lebih dari 300 tahun akibat fatwa-fatwa mereka yang menghebohkan. Selama waktu itu pula, kelompok ini telah menumpah ribuan darah kaum muslimin, terutama para ulama ahlu sunnah yang bersikukuh dengan pedoman mereka. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa oleh kaum Khawarij dan Murji'ah. Dalam pembahasan mereka banyak memakai akal, sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah oleh kelompok pemuja dan aliran Mu'tazilah tersebut muncul di kota Bashr atau Irak pada abad ke-2 Hijriah tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintah Khalifah Abdul Malik bin Konsep-konsep pemikiran kalam aliran Mu'tazilah. 1.
akal dan wahyu. 2. Sifat Tuhan. 3. Iman dan kufur. 4. Perbuatan manusia. 5. Perbuatan Tuhan dan mihnah. Kelompok-kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah berdasarkan versi mereka terbagi menjadi 2 kelompok. 1. Mu'tazilah ekstrim, yaitu Mu'tazilah yang memaksakan paham mereka kepada orang lain, meskipun mayoritas kaum Mu'tazilah bersifat moderat. Tapi ada juga yang ekstrim. Golongan ini lahir pada masa keemasan Mu'tazilah, yaitu mereka menyalahgunakan kekuasaan Al-Ma'un. Kedua, Mu'tazilah moderat. Mayoritas kaum Mu'tazilah adalah moderat. Hal ini salah satu yang membedakan dengan Syiah maupun Khawarij. Sikap moderat ini pula yang menjadi salah satu kunci kelanggengan aliran ini selama kurang lebih 3 abad lamanya. 7. Tokoh-tokoh Mu'tazilah. 1. Wasil bin Atta. 2. Abu Zail al-Alaf, lain dikemukakan oleh Al-Baghdadi. Ia mengatakan bahwa Wasil dan temannya Amir bin Ubaid bin Bab diusir oleh Hasan al-Bashir dari majelisnya karena adanya pertikaian di antara mereka tentang masalah qadar dan orang yang berdosa besar. 4. Versi lain dikemukakan Tashi Kubra Zada yang menyatakan bahwa Qadah bin Dama pada suatu hari masuk masjid Bashar dan bergabung dengan majelis Am bin Ubaid yang disangkanya adalah majelis Hasan. Pokok-pokok ajaran kaum Mu'tazilah. Abu Hasan al-Qayyad berkata dalam kitab Al-Intishar, tidak ada seorang pun yang berhak mengakui sebagai penganut Mu'tazilah sebelum ia mengakui Al-Fushul Al-Kamsyah atau 5 dasar, yaitu tauhid. Mu'tazilah timbul berkaitan dengan peristiwa Wasil bin Atta dan temannya Amir bin Ubaid dan Hasan al-Bashir sekitar tahun 700 Masehi. Wasil termasuk orang-orang yang aktif mengikuti kuliah-kuliah yang diberikan Al-Hasan al-Bashir di Masjid Bashar. Suatu hari, salah seorang dari pengikut kuliah atau kajian bertanya kepada Al-Hasan tentang kedudukan orang yang berbuat dosa besar atau murtakib al-kabair. Mengenai pelaku dosa besar, Khawarij menyatakan kafir, sedangkan Murji'ah menyatakan mukmin. Ketika Al-Hasan sedang berpikir, tiba-tiba Wasil tidak setuju dengan kedua pendapat itu. Menurut pelaku dosa besar, bukan mukmin dan bukan pula kafir, tetapi berada di antara posisi keduanya, al-majlah baina al-manjilataini. Setelah itu dia berdiri dan meninggalkan Al-Hasan karena tidak setuju dengan sang guru dan membentuk pengajian baru. Atas peristiwa ini Al-Hasan berkata, "I'tazalna", Wasil menjauhkan dari kita, dan dari sinilah nama Mu'tazilah dikenakan kepada mereka.